Di mata sejarah, judul di sampul depan itu salah. Keliru. Sejarah mencatat dengan terang, Gilah yang meminjam sepatu Lars milik Prabowo Subianto. Gi yang memakainya mendaki ke puncak Semeru pada Desember 1969. Gi pula yang tewas di sana, menghirup gas beracun, dengan sepatu itu masih menempel di kakinya. Tapi mari kita balik cara berpikirnya. Setelah 55 tahun berlalu, siapa sebenarnya yang memakai sepatu? Gi sudah lama tiada, sudah tenang di alam sana. Tidak butuh sepatu lagi. Tapi Prabowo, perjalanan paling terjal dalam hidup baru saja dimulai, menjadi Presiden Indonesia. Boleh jadi, di kursi kepresidenan saat ini, Prabowo sebenarnya sedang memakai sepatu Gi, sepatu idealisme, spirit sahabatnya. Dengan sepatu Gi, sosok di istana itu bukan sekedar jenderal, tapi juga mantan aktivis yang pernah dididik oleh pemuda paling jujur di Republik ini. Tokoh-tokoh sejarah memang sering datang dan pergi, saling bertaut, lalu berpisah di persimpangan tak terduga. Satu menjadi ikon demonstran yang mati muda, satu lagi menjadi orang nomor satu di Republik ini. Keduanya memang pernah sangat dekat, bukan sekedar saling kenal, tapi sahabat. Idealisme dan realisme yang bertemu di masa transisi paling kacau, akhir Orde Lama, awal Orde Baru. Pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada jembatan besar di sana. Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo, ayah Prabowo itu tokoh PSI yang punya jaringan luas di kalangan intelektual. Lewat gerakan pembaharuan Indonesia, Bowo masuk ke lingkungan diskusi bersama Gi di malam-malam panjang Jakarta dan Bandung. Benar. Bapak saya Pak Mitro bilang, saya mau kenalin kamu sama anak muda. Suhogi namanya. Brilian, nasionalis. Dikenalin lah oleh bapak saya gitu. Suhogi waktu itu lebih tua dari saya. Saya merasa waktu itu dia semacam mentor saya, kakak saya. Menarik orang ini. Dia keturunan Tionghoa ya. Betul, Pak. Tapi dia sangat nasionalis. Dia tidak merasa bahwa dia bukan orang Indonesia. Dan dia mengatakan, saya nggak mau ganti nama. Kenapa? Saya Suhogi, tapi saya patriot, saya nasionalis gitu. Ya dia merasa benar-benar orang Indonesia. Itu yang saya tertarik. Prabowo muda baru pulang dari sekolah luar negeri pada 1967. Penuh semangat. Ia ingin aksi nyata, bukan sekedar bicara. Ia mengajak Gi mendirikan Pioneer Corps, semacam Peace Corps ala Indonesia untuk membangun desa. Gi ikut rapat-rapatnya. Mereka keluyuran bersama, diskusi hingga larut. LSM pertama di Indonesia adalah LSM Pembangunan yang didirikan tahun 1968, True or False? Saya nggak tahu. Memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda, kita mendirikan lembaga pembangunan. Tapi saya nggak tahu apakah itu LSM pertama atau tidak. Oke. Waktu itu gimana ceritanya Pak? Bapak infonya dengan Suhogi salah satunya Pak? Antara lain Suhogi sama teman-teman. Dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda, mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi. Ya, kan. betul. Tapi kita juga ingin berperanan. Dari dulu saya sudah concern terhadap masalah saudara-saudara kita yang di pedesaan, di daerah-daerah yang susah. Apa sih Pak, waktu itu kan Bapak masih sangat muda ya, 16 atau 17 tahun ya Pak Prabowo ya, tapi sudah memiliki concern seperti itu. Kira-kira apa sih yang mendorong Pak? Apakah diskusi dengan Pak Mitro? Saya kira suasana waktu itu ya. Suasana waktu itu Dan juga orang tua saya. Ya, dan suasana waktu itu kan begitu. Kita baru merdeka, kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan lah. Prabowo cepat menangkap masalah, tapi menurut Gi, Bowo masih naif. Dalam catatan seorang demonstran, Gi menulis, Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horizon romantiknya. Ia cerdas, tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2 atau 3 tahun dalam dunia nyata, ia akan berubah. Gi merasa program itu kurang konsep. Ia melihat Prabowo asik mengatur orang seperti menyusun bidak catur. Semua harus di bawah kendali.
Semua harus strategis. Gi yang berjiwa bebas merasa sesak. Ia mundur pelan-pelan. Proyek itu kandas. Tak lama kemudian, Prabowo memilih jalan lain, masuk Akabri di Magelang. Ia ingin menjadi perwira, ingin visible, ingin memimpin dari dalam sistem. Adnan Buyung Nasution punya pandangan menarik. Kata lawyer kelas kakap itu, Prabowo terlalu pintar untuk hanya jadi aktivis biasa. Dua pemuda, dua visi. Gi memilih jalan demonstran murni, anti kekuasaan. Prabowo memilih struktur militer. Itulah pilihan zaman. Tapi persahabatan mereka tak putus. Ada cerita kecil sebelum Gi naik ke Mahameru. Ia meminjam sepatu gunung milik Prabowo. Sepatu Lars itu dipakai Gi sampai napas terakhirnya. Gi tewas. Prabowo terpukul. Ia sendiri yang ikut menjemput jenazah sahabatnya itu. Ia mengirim karangan bunga. Mungkin di depan peti jenazah Gi, Prabowo sempat berjanji, suatu saat ia akan sampai ke puncak dengan caranya sendiri. Sugiat Santoso, teman masa bunda mereka, pernah berandai-andai kalau saat itu Prabowo tidak masuk militer dan tetap kuliah di dalam negeri, mungkin ia akan menjadi aktivis gerakan seperti Gi. Tapi sejarah tak berjalan begitu. Gi tiada di usia 26 tahun, meninggalkan catatan harian yang jadi kitab suci aktivis. Prabowo melanjutkan hidup, Kopassus, Kostrad, politik dan akhirnya menang di 2024. Cerita Prabowo di kala muda mendirikan LSM bersama Gi bukan sekedar nostalgia. Itu fakta sejarah yang ia bangun. Apakah gagasan Gi dijalankan Prabowo di istana? Jika dicari di dokumen visi misi, mungkin tidak ketemu. Gi itu anti korupsi sampai ke tulang. Sementara kekuasaan selalu bau amis. Tapi jika bedah batin dilakukan, ada benang merah yang terasa menyambung. Nasionalisme keduanya bisa dibilang ekstrim. Gi adalah Tionghoa yang merasa 100% Indonesia. Prabowo punya obsesi sama, martabat bangsa. Gi ingin bangsa ini bersih. Prabowo ingin bangsa ini kuat. Caranya beda, tapi cintanya sama. Gi elit intelektual UI, gemar belusukan ke desa. Prabowo elit militer, bicara kedaulatan pangan selama puluhan tahun. Keduanya percaya, perubahan Indonesia harus dimulai dari perut rakyat yang paling bawah. Ada daya tahan seorang pendaki Semeru dalam diri Prabowo. Langkah Prabowo di istana sekarang adalah langkah yang berat. Berjalan di atas duri-duri dan lumpur politik. Harapan rakyat setinggi langit. Dulu, sepatu Lars Prabowo menemani Gi di puncak gunung. Kini, jejak langkah Gi menemani Prabowo di puncak kekuasaan. Idealisme mati di gunung. Mimpi besar naik ke istana. Selama Prabowo masih ingat pernah meminjamkan sepatu pada seorang Suhoki, mungkin, sekali lagi, mungkin harapan itu belum benar-benar habis. Biarlah sejarah dan waktu yang akan menjawab. Men of our time.